Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri dengan NIM 20040303167. Di sini saya akan memaparkan salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, yaitu PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk. Indosimen didirikan tahun 1985 yang merupakan penggabungan dari 6 perusahaan semen yang saat itu memiliki 8 pabrik. Pabrik pertama Indosimen resmi beroperasi sejak 4 Agustus 1975. Pada 5 Desember 1975, untuk pertama kalinya Indosimen mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode transaksi INTP. PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP adalah produsen semen dengan produk semen yang dipasarkan bermerek 3 roda, dan perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1985. Nah, masuk pada hasil dan pembahasan. Pada analisis rasio likuiditas, yang pertama, current ratio. Tabel ini menunjukkan bahwa PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk untuk tahun 2014 sebesar 4,94 dan pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai rasio menjadi 4,89. Walau demikian, perusahaan telah dianggap baik karena telah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan berada di atas rasio industri. Selanjutnya, quick ratio. Pada tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk dianggap baik dalam membiayai hutang lancar dengan aktiva likuid dan piutang karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya, absolute liquid ratio. Pada tabel tersebut, PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2014 sebesar 3,45 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 3,22. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan aktiva likuid dan persediaan masih kurang baik karena berada di bawah rasio industri. Selanjutnya, analisis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio. Pada tabel tersebut dilihat bahwa PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk untuk kebutuhan dana dibelanjai dengan hutang sudah cukup. Yang kedua, total asset to equity ratio. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk telah dianggap baik dalam menggunakan modal sendiri untuk menjamin hutang jangka panjang karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, fixed asset to equity ratio. Pada tabel tersebut menunjukkan perusahaan ini telah mampu memaksimalkan penggunaan aktiva tetap karena berada di atas standar industri. Selanjutnya, current asset to equity. Pada tabel tersebut menunjukkan PT Indosimen Tunggal Prakarsa ini pada tahun 2014 dan 2015 telah dapat memaksimalkan penggunaan aset lancar karena berada di atas standar industri. Selanjutnya, receivable to equity ratio. Pada tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa piutang PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk berbanding modal untuk tahun 2014 dan 2015 sudah cukup baik dan memenuhi rata-rata industri. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas. Pertama, sales to receivable. Jadi dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk untuk tahun 2014 dana yang tertanam dalam piutang perusahaan dalam kondisi cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Tetapi pada tahun
2015 mengalami penurunan drastis dan berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, sales to current asset. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa perusahaan ini pada tahun 2014 dan 2015 dana perusahaan yang tertanam dalam aktiva lancar cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya, sales to fixed asset. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2014 dan 2015 dana yang tertanam dalam aktiva tetap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya, sales to total asset. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan pada tahun 2014 dan 2015 dana yang ada dalam total aktiva sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin atau biasa disingkat NPM. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2014 dan 2015 berada di atas rata-rata industri, yang berarti kinerja keuangannya sangat baik. Selanjutnya, return on investment atau ROI, disingkat ROI. Pada tabel tersebut dapat dilihat kinerja perusahaan ini pada tahun 2014 dan 2015 sangat buruk karena berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, return on equity atau ROE. Pada tabel tersebut dapat dilihat kinerja keuangan pada perusahaan tersebut pada tahun 2014 dan 2015 sangat buruk karena berada di bawah rata-rata industri. Jadi, kesimpulannya prestasi kinerja keuangan untuk PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk sudah cukup baik, dan hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas, dan hanya saja untuk rasio aktivitas pada PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk dapat dikatakan sudah baik. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.